Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak hal yang tidak pernah henti-hentinya. Di setiap detik di sana ada nikmat Allah Tabaraka wa taala. Setiap menit ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka tugas kita adalah memperbanyak bersyukur semaksimal mungkin, lalu beristighfar atas kekurangan dan kekhilafan kita. Karena kita banyak khilaf, kita banyak kekurangan dalam masalah bersyukur. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah. Dan juga kita meminta kepada Allah ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua, guru, ulama kita. Dan juga semoga Allah menjaga umat Islam dimanapun berada, khususnya yang terzolimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka, memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan pahala yang berlimpah kepada mereka, memberikan kedudukan yang tinggi, dan semoga Allah menjaga di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan hadis yang baru, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang simple tapi memiliki makna yang clear dan penting buat kehidupan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, menyayangi beliau, merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati ulama dan seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan wa an Maimun bin Abi Syabib, dari Maimun bin Abi Syabib, anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marra biha sa'il, bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dilewati oleh seorang peminta atau pengemis. Fa'atatuhu kisrah, lalu Aisyah memberikan sepotong roti. Kisrah itu qit'ah minal khubz, qit'ah minal khubzi, sepotong roti, kisrah. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'ah, dan beliau pun radhiyallahu ta'ala anha dilewati oleh seseorang yang berpakaian bagus dan memiliki penampilan yang bagus, memiliki body language yang bagus, terus cara berjalan yang bagus, cara bersikap yang bagus. Jadi hayahnya tuh bagus. Jadi pokoknya kelihatan lah, ini orang bukan orang sembarangan. Orang kan dilihat dari cara berdiri, cara berjalan, cara bersikap, cara melangkah, bagaimana meletakkan tangan dalam posisi tangan di mana, cara melangkah seperti apa. Nah, orang ini punya itu semua gitu. Orang ini punya itu semua. Jadi hayahnya bagus. Jadi bukan hanya pakaiannya aja bagus. Ada sebagian orang pakaiannya bagus tapi cara bersikapnya
cara yang lain itu tidak sama dengan value pakaiannya. Tapi ada orang tuh semua berkelas. Bukan cara dia melihat saja berkelas, cara dia bicara, cara dia melangkah, cara dia berjalan, cara dia menaruh tangan, cara dia merespon. Nah, Aisyah berhadapan dengan orang seperti ini. Lalu fa'aq'adathu. Apa yang terjadi? Aisyah radhiyallahu anha mempersilahkan orang ini duduk. Fa'akal, beliau radhiyallahu ta'ala mempersilahkan orang ini duduk dan sampai akhirnya orang ini makan. Jadi makan. Sehingga orang ini makan, faqila laha fi dzalik. Maka ketika ada orang yang memperhatikan itu, orang ini bertanya, ini orang yang memperhatikan, kok kenapa yang ini disuruh duduk, yang tadi medikasi aja gitu loh. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Simak baik-baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Tempatkanlah manusia itu sesuai kedudukan mereka masing-masing. Tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Rawahu Abu Daud, ini hadis diriwayatkan Abu Daud, walakin qala, namun Abu Daud mengatakan Maimun lam yadrik Aisyah. Maimun tidak bertemu dengan Aisyah. Namun ada riwayat, ada keterangan lain yang disampaikan Imam Muslim dalam awal kitab sahihnya secara ta'liq. Faqal, Imam Muslim menyampaikan, telah disebutkan dari Aisyah bahwa beliau berkata, amarana Rasulullah SAW an nunazzilan nasa manazilahum. Rasulullah SAW memberitakan kami untuk menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Wa dzakara al-Hakim Abu Abdullah fi kitabih Ma'rifati ulumil hadits wa qala huwa haditsun sahih. Dan berkata Imam Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Ma'rifah ilmu hadits, Ma'rifah ulumil hadits, beliau menyampaikan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan. Nah, ini hadis yang simpel, sederhana, tapi syarat makna. Apa pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini? Pelajaran yang pertama, hadirin Allah muliakan, bagaimana yang pertama, bagaimana kesetiaan Aisyah radhiyallahu ta'ala, bagaimana kesetiaan seorang istri kepada suaminya, bukan hanya kesetiaan secara kehormatan. Kesetiaan kehormatan jelas lah, itu nggak bisa ditawar lagi. Tapi mereka bermain di level yang sangat tinggi, sampai kesetiaan dalam ajaran dan petuah, arahan, nasihat Rasulullah SAW, suami mereka alaihi salatu wassalam. Makanya ketika ditanya, apa jawab Aisyah radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah SAW anzilun nasa manazilahum. Rasulullah SAW yang bersabda, Rasulullah suamiku yang bersabda demikian. Dalam riwayat secara mu'allaq Imam Muslim, kami diperintahkan Rasulullah SAW untuk
menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Jadi kata Aisyah, ini bukan pemikiran saya, ini mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini mengikuti tuntunan suami. Nah, itu. Jadi bagaimana istri Rasulullah SAW menunjukkan, memberikan teladan kepada kita tentang masalah ini. Baik suami ada maupun suami tidak ada, atau baik suami tidak ada, apalagi ketika ada di sisi suami. Dan mereka adalah wanita-wanita yang paling setia, yang paling loyal. Dan tidak ada yang bisa menandingi mereka dari wanita-wanita umat ini. Dan kalau kita ingin meneladani mereka, maka harus dikasih catatan malam yakun maksiyah, selama suami kita tidak bermaksiat atau tidak mengajak maksiat, tidak mengarahkan kepada maksiat, tidak membuat kita mengerjakan yang haram, atau tidak membuat kita menelantarkan yang wajib. Karena kita tahu bahwa catatan ini tidak ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada istri-istri beliau yang berkaitan dengan agama atau kebijakan agama, nggak mungkin salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, terjaga. Dan kalau ada satu domis langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika Rasulullah mengharamkan madu dalam sebuah dinamika rumah tangga. Tapi itu langsung turun ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, dalam surat At-Tahrim. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jadi langsung diluruskan. Maka jelas istri-istri Nabi SAW simpel aja, udah ikutin aja apa yang dikata Nabi SAW, karena beliau adalah teladan. Apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mengucapkan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Itu adapun misalnya kita sebagai suami, atau kalau kita istri, suami-suami kita bisa khilaf apa tidak? Bisa ngajak kepada yang salah, bisa. Maka apabila, atau bisa melarang sesuatu yang wajib, ini wajib tapi dilarang sama suami, kamu nggak boleh lakukan itu ya, aku nggak setuju kalau kamu lakukan ini, padahal ini wajib. Maka pada saat itu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Suami menyuruh sesuatu padahal ini maksiat, ini haram, maka tidak ada ketaatan dalam konteks itu. Tapi setia sama suami, tapi dalam konteks itu nggak ada ketaatan. Suami melarang kita mengerjakan hal yang wajib, mencegah kita mengerjakan hal yang wajib, tidak ada taat, tapi setia. Bukan berarti berkhianat kan, apalagi selingkuh atau sama laki-laki lain, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi khusus hal itu enggak ini. Hadirin Allah muliakan. Nah, itulah teladan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Simpel aja beliau itu. Nabi SAW yang perintahkan saya, itu. Nabi yang suruh sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begini? Suami yang suruh kan gitu. Dan ini tidak maksiat kan. Ini mental yang harus dipelajari oleh kita secara umum dan istri secara khusus. Kita secara umum dan istri-istri secara khusus. Kalau ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin meladani ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhunna, dan itu pelajaran kedua, betapa
jeniusnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan tepat sasaran, dan mengerti gitu bagaimana menjalankan perintah suami dan wejangan suami secara tepat dan muafak. Makanya ada dua sampel nggak dipukul, nggak dipukul rata sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang satu Aisyah bersikap baik tapi sesuai porsinya. Yang satu lebih dimuliakan. Kenapa? Karena kedudukannya berbeda. Ketika kedudukan berbeda, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyikapinya secara berbeda. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi Aisyah radhiyallahu anha benar-benar luar biasa dia sekalian. Beliau itu menggabungkan antara kesetiaan, loyalitas, kejujuran, dan ketepatan dalam menjalankan arahan, nasihat, instruksi, perintah Rasulullah SAW yang merupakan suami beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tantangan bagi para istri khususnya, dan kita secara umum, karena Aisyah menjadi teladan bagi kita semua. Kita harus setia dengan Rasulullah SAW dan mengerti bagaimana menempatkan hadis beliau, dan itu caranya dengan belajar dan kembali kepada keterangan para ulama. Jangan hanya dipikirkan sendiri. Dan begitu juga dengan wanita secara khusus atau istri secara khusus, gak sama. Dan ini butuh taufik dari Allah, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah taala. Dan ini pelajaran mahal bagi kita. Bagaimana tentang kesetiaan, tentang loyalitas yang ilmiah, bukan fanatisme tapi loyalitas, menjalankan perintah Rasulullah SAW, lalu perintah suami. Dan kalau kita ingin mengamalkan dengan catatan tidak bermaksiat, tidak memerintahkan yang haram atau membuat kita melalaikan yang wajib atau tidak mengerjakan yang wajib. Misalnya suami melarang berhijab misalnya, ya jelas itu kewajiban. Suami melarang belajar agama, ya jangan belajar gitu. Jelas itu menyuruh kita meninggalkan kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Suami memerintahkan untuk minum khamar jelas haram, gak bisa. Suami memerintahkan putuskan hubungan dengan orang tua, memutuskan hubungan dengan orang tua haram. La yadkhulul jannata qati', kata Nabi SAW, enggak masuk surga orang yang memutuskan hubungan dengan orang tua. Jadi beberapa contoh seperti itu. Makanya kita harus mengerti. Tapi secara umum, selama tidak maksiat, ikutilah dan setialah dan jagalah hak suami kita. Dan untuk kita secara umum, secara umat, lihat bagaimana keteladanan para sahabat radhiyallahu ta'ala secara umum, dan keluarga Nabi SAW secara khusus, dan istri Nabi SAW secara lebih khusus. Mereka itu benar-benar setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setia dengan keluarga, setia dengan suami, dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran bagi kita sebagai umat, sebagai anggota keluarga. Ini mengajarkan bagaimana anggota keluarga setia dengan arahan-arahan dari kepala keluarga. Itu penting. Kalau nggak berantakan keluarga itu. Harus setia, harus menjalankan. Lalu sebagai istri taat kepada atau setia dengan suami, dan itu semua selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang sangat indah
khususnya dalam. Jadi semua layer tuh dapat gitu loh. Ini tentang umat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ini tentang anggota keluarga dengan kepala keluarga, ini tentang istri ke suami. Hal yang sangat penting untuk kita tanamkan dan untuk kita renungkan. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.